Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Teacher Gani Channel. Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Baik, pada video kali ini kita akan sama-sama merefleksi pembelajaran dalam program Guru Penggerak, yaitu tentang peran guru dalam perspektif Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membagi kata pendidikan dan pengajaran menjadi dua bagian yang terpisah untuk memaknai pengertian dan tujuan pendidikan. Menurut beliau, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan, yaitu dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dari kedua arti tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha mempersiapkan segala sesuatu bagi kepentingan hidup manusia di masa yang akan datang, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dari makna pendidikan dan pengajaran tersebut, maka sebagai seorang pendidik, kita memiliki peran, fungsi, dan pedoman perilaku tertentu yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah peran kita sebagai pendidik adalah penuntun atau pamong bagi anak didik atau peserta didik kita. Fungsinya yaitu kita menuntun untuk tumbuh dan mengembangkan kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak atau peserta didik. Nah, dalam menuntun tumbuh dan berkembangnya kekuatan kodrat peserta didik, kita memiliki panduan perilaku yang harus kita jalankan. Hal ini sudah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan semboyan pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo berarti kita sebagai seorang pendidik itu memberikan contoh di depan atau teladan, karena segala perilaku kita pasti dilihat oleh anak didik kita. Kemudian Ing Madyo Mangunkarso artinya kita berada di tengah-tengah peserta didik dapat membangun semangat dan kemauan mereka sehingga mereka memiliki visi pandangan jauh ke depan. Kemudian Tuturi Handayani, kita berada di belakang peserta didik mendorong mereka, karena kita sebagai pendidik tidak selalu berada di depan, tampil di depan, tapi ada kalanya kita memberikan peran kepada peserta didik untuk tampil maju dan kita berada di belakang memberikan motivasi dan dorongan kepada mereka. Ki Hajar Dewantara dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, beliau mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Seorang petani ketika diberikan suatu benih, maka dia akan menanamnya pada media tanam dan atau tanah yang subur. Kemudian ia akan menyiraminya setiap hari, menyianginya setiap hari dari tanaman atau hewan pengganggu lainnya. Kemudian ia menempatkannya pada tempat yang terkena sinar matahari agar benih tersebut tumbuh. Menurut beliau, anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun jagung adalah bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari sang petani. Dan sebaliknya, walaupun biji jagung tersebut berkualitas baik, tanpa perhatian dan perawatan dari sang petani, maka tidak akan tumbuh atau tidak akan optimal dalam pertumbuhannya. Demikian juga kita sebagai seorang pendidik, maka butuh perhatian dan kasih sayang yang kita berikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik kita tumbuh dan berkembang kognitifnya, pengetahuannya, dan juga perilakunya atau budi pekertinya.
Demikian refleksi peran guru berdasarkan perspektif Ki Hajar Dewantara. Semoga kita bisa menjadi petani yang handal dalam menuntut kodrat anak didik kita. Kemudian kita bisa menjadi teladan, pemicu semangat, dan pendorong bagi kemajuan anak didik atau peserta didik kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.